Halo teman-teman semua, hari ini aku akan sedikit sharing ke kalian tentang masker scuba. Nah, ini yang lagi diperdebatkan gitu ya. Jadi di media-media lagi ramai, katanya masker scuba itu tidak lagi diperbolehkan gitu. Tidak efektif, katanya tidak efektif menahan droplet. Nah, tapi di sini aku akan sedikit memberikan pendapat aku tentang masker jenis ini. Di sini aku berpendapat sebagai pengguna gitu ya. Nah, aku menggunakan masker itu teman-teman udah lama banget. Jadi udah dari ya bertahun-tahun yang lalu. Karena aku ada alergi dan juga ada polip di hidung yang mengharuskan aku menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, jadi masker yang aku punya itu selain masker sekali pakai, aku juga ada masker kain. Nah, menurut pengalaman aku ya teman-teman, masker yang paling efektif digunakan itu adalah masker yang jenis scuba. Nah, ini aku punya masker scuba yang jenisnya itu yang premium. Nah, jadi uh, masker scuba itu sebenarnya sama masker kain juga gitu, cuma jenisnya aja gitu yang beda. Jadi sama kayak masker kain yang lain gitu. Kan kain tuh ada banyak macamnya ya. Ada kain katun, terus ada kain drill, lalu ada kain kaos gitu yang biasa digunakan untuk bahan masker. Nah, scuba ini juga sama, jadi dia juga kain. Nah, dan jenisnya pun juga banyak macam. Scuba itu ada scuba yang seratnya tipis, kemudian juga ada scuba itu yang uh, seratnya itu rapet-rapet, tebel itu ada teman-teman. Jadi macam-macam ya. Sama kayak kain katun. Katun tuh ada kain katun Jepang, terus ya banyak lah macamnya, ada kain katun lokal gitu, dan pastinya kan dari masing-masing jenis itu seratnya berbeda-beda gitu. Dan untuk masker scuba sendiri yang beredar di pasaran itu dia ya juga banyak gitu macamnya. Ada masker yang cuma satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Nah, biasanya kalau yang satu lapis itu dijualnya harganya murah banget. Dia di bawah 5.000 biasanya. Terus cuttingannya juga biasanya asal gitu. Terus untuk yang masker scuba premium itu biasanya dia yang impor atau yang handmade, uh, bikinan lokal yang kayak ada desain-desainnya sendiri gitu. Dia bahannya biasanya scuba juga kan. Nah, itu itu menurut aku tebal ya teman-teman, yang handmade handmade yang bikinan kayak ya pengrajin lokal kan lagi banyak yang bikin tuh masker scuba yang ada motif-motif gitu. Itu menurut aku sih aman-aman aja, karena aku juga pernah pegang punya temen aku tuh, dia bahannya tebal dan meskipun cuma satu lapis dia itu tahan air gitu teman-teman. Menurut aku aman banget gitu untuk dipakai. Nah, sedangkan kalau masker yang scuba premium yang impor, dia itu harganya kisaran 15.000 ke atas biasanya. Itu dia 2 sampai 3 lapis kayak gini. Nah, ini aman banget teman-teman. Dipakainya tuh aman banget. Jadi dia itu selain tahan air, dia juga tahan debu gitu. Aku kan sensitif banget ya kalau misalkan ada bau debu atau bau tanah gitulah pokoknya, eh, aku langsung bersin-bersin gitu. Nah, aku kalau pakai masker yang ini ada bau debu atau apapun itu, aku nggak nyium teman-teman. Paling kalaupun kecium tuh samar-samar banget gitulah, nggak sampai bikin aku bersin. Nah, sedangkan kalau aku pakai masker yang kain ini, nah ini aku dapat dari pemerintah ya. Ini dua lapis, masker kain kaos, dan yang ini masker kain drill. Jadi ini dua lapis aku dapat dari kelurahan gitu, dapat dari pemerintah. Itu kayak bau debu atau apapun itu masih kecium banget dan bikin aku bersin-bersin teman-teman kalau pakai yang jenis ini. Dan kalau misalkan aku bersin, droplet yang aku keluarkan gitu itu dia langsung nembus gitu, dapat beberapa detik dia itu langsung tembus gitu. Nah, sedangkan kalau aku pakai yang ini, kalau misalkan aku bersin sekalipun gitu, itu dia nggak nembus cairannya, nggak nembus ke sini, dia tetap kering gitu, luarnya tetap kering. Palingan yang basah cuma dalamnya doang gitu, kerasa basah dalamnya doang. Nah, kalau pakai yang ini tuh cepet banget lembab gitu ya, cepet banget lembab, dan eh, nggak tahan aja gitu, nggak tahan debu, nggak tahan air menurut aku. Kalau masker yang kain yang biasa ini. Jadi kalau misalkan ada berita-berita masker scuba itu
nggak efektif, menurut aku sih kurang tepat ya. Mungkin judulnya harus diubah gitu. Masker masker kain satu lapis tidak efektif gitu, karena nggak hanya masker scuba aja teman-teman yang nggak efektif. Masker kain pun kalau misalkan dia itu satu lapis dan jenisnya itu tipis, ya sama aja gitu, nggak efektifnya gitu. Jadi bukan bukan jenisnya gitu loh, yang perlu ditekankan tuh bukan jenisnya gitu. Nah, di sini aku langsung mau kasih lihat aja ke kalian pembuktian gitu ya, eh, ketahanan masker scuba teman-teman. Nah, di sini aku mau tetesin, mau aku tetesin air. Jadi ini mau aku tetesin air masing-masing. Oke, ini yang pertama satu tetes. Ini bisa kalian lihat ya. Ini satu tetes, satu tetes. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman. Yang masker scuba, nih, yang masker scuba, dia cairannya belum meresap sama sekali. Dia belum meresap sama sekali. Tetesan airnya yang tadi, dia masih kebentuk bulir-bulir gitu teman-teman. Jadi dia tidak meresap ke kainnya, belum meresap ke kainnya. Nah, sedangkan yang masker kain biasa, ini masker kaos ya, kain kaos yang aku dapat dari pemerintah, ini 2 lapis, dia langsung meresap ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat, cairannya itu langsung langsung kemepiar, apa sih bahasa Indonesia ya, kayak langsung langsung ngerembes gitu teman-teman. Jadi dia langsung ngerembes kemana-mana. Apalagi yang bahan drill teman-teman, tuh bisa kalian lihat. Nah, ini tetesan air yang tadi langsung ngerembes teman-teman kemana-mana, cuma setetes doang jadi lebar gini tuh. Nah, kemudian kita lihat, nah ini udah beberapa detik ya, mungkin tuh, ini udah beberapa detik, hampir semenitan mungkin. Ini baru ngerembes sedikit tuh di sini yang scuba. Kita lihat uh, di bagian depannya apakah dia tembus atau enggak. Nah, ini sama sekali nggak tembus ya teman-teman. Tuh, ini nggak tembus. Tadi aku netesin di bagian sini ya, bukan di bagian sini. Nah, ini tadi tadi kepegang, aku tangannya masih basah kan, ini kepegang tuh. Ini tuh bisa kalian lihat ya, ini yang tadi aku pegang air nih, ini di bagian luar, kena tetesan dari luar, dia di bagian dalam nggak tembus tuh teman-teman. Nah, ini nggak tembus kan. Nah, tetesan yang dari bagian dalam keluar nih, bisa kalian lihat dia juga nggak tembus teman-teman. Jadi bagian luarnya itu masih kering tuh, masih kering, mau diginiin juga masih kering teman-teman. Nah, ini sekalipun kita dapet tetesan dari luar, misalkan nih ada, kita ketemu orang yang bersin-bersin nih, terus nyiprat ke kita ya, nyiprat ke kita, nah dia itu nggak nggak tembus tuh, ini nggak tembus ya tuh, bisa kalian lihat dia nggak tembus. Cipratan dari luar dia nggak tembus, cipratan dari dalam pun dia juga nggak tembus airnya gitu. Sedangkan kalau yang masker kain yang biasa, ini yang 2 lapis ya, bisa kalian lihat ini bolak-balik sama-sama basah tuh. Jadi dia gampang banget nembus air teman-teman, gampang banget nembus droplet, sampai belibet ngomongnya tuh. Nah, ini bisa kalian lihat ya kayak gini. Nah, jadi menurut aku kalau misalkan di pemberitaan itu uh, udah dilarang gitu menggunakan masker scuba, menurut aku sih kurang tepat ya. Karena scuba itu ya jenis kain ya, sama aja kayak masker-masker yang lain. Mungkin lebih tepatnya tidak disarankan menggunakan masker yang tipis, atau tidak disarankan menggunakan masker yang tidak berlapis gitu teman-teman. Karena uh, ya masker masker scuba itu ya sama aja jenis kain gitu loh. Jadi kalau kalian pakai ini pun menurut aku ya aman-aman aja gitu, aman-aman aja pakai ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalian pakai ini teman-teman. Jadi menurut aku sebelum kalian share atau sebelum menginfokan sesuatu ke orang lain, ada baiknya kalian itu cross check dulu lah gitu. Kalian itu uh, coba-coba dulu, membuktikan sendiri gitu. Jangan hanya katanya gitu. Meskipun kita lihat di media yang itu terpercaya, kan juga nggak asal mentah-mentah kita makan info itu ya teman-teman gitu. Jadi aku sekian dulu
sharingnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Pakai masker, cuci tangan yang rajin.